Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Farezi. Di sini saya ingin kan melakukan webinar yang bertemakan kesehatan yang berjudul menjaga kesehatan mental pada remaja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Di sini saya ingin bercerita sedikit aja. Tuhan itu kan menciptakan setiap manusia itu sama di matanya. Namun tidak tentu sama. Karena setiap manusia itu sifat dan sikap itu berbeda dengan lainnya. Begitu pula dengan cara menanggapi masalah yang muncul. Masalah yang datang membuat seorang mengontrol segala emosi, hati, serta pikiran setiap manusia. Diri manusia itu tuh setiap diri manusia apabila hal tersebut tidak dikontrol baik bisa menyebabkan kesehatan mental pada seorang terganggu, dan hal tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Dan kesehatan mental itu sangat penting bagi manusia, sangat penting. Karena kesehatan mental, kesehatan fisik itu satu bersambungan. Karena kalau kamu sakit fisik, pasti kamu down mentalnya. Bisa diartikan kamu sakit mental, kamu juga sakit fisik. Contohnya, kamu diputusin oleh pacar. Kan diputusin pacar, ini kan akan bikin mental kita down karena kesedihan, karena sudah diputusin oleh pacar, ya kan? Sehingga membuat mental kita down, sehingga mengakibatkan tubuh kita daya tubuh kita ini jadi berkurang. Jadi membuat kita jadi mudah sakit. Oke. Selanjutnya, apa itu mental? Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental itu adalah kesehatan yang berhubungan dengan kondisi emosi hati dan jalan pikiran setiap manusia. Apakah itu baik atau buruk? Emosi hati dan pikiran pada hakikatnya dapat dikendalikan oleh pribadi. Setiap individu masing-masing, namun cara yang dilakukan oleh setiap orang dalam menghadapi masalah pasti berbeda. Maupun itu seperti yang kita ingat, sifat manusia itu kan berbeda-beda. Dan begitu juga kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Tentu saja saat menganggap masalah pasti sangat berbeda-beda. Ada yang responnya
dengan positif dan ada juga yang negatif. Lalu menurut WHO, kesehatan mental itu adalah kondisi dari kesehatan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar. Sederhananya, individu dapat bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan positif di lingkungannya. Jadi contohnya, kamu memiliki tujuan dan terwujud, itu namanya menurut WHO tersebut. Jadi kamu berusaha untuk mencapai tujuan, seperti kamu mau dapat pekerjaan yang teratas sekali, lalu berhasil, itu namanya produktif dan menghasilkan. Lalu serta berperan positif di lingkungannya. Jadi berperan positif ini adalah berperan aktif pada lingkungan seperti tetangga, lalu bersosialisasi dengan tetangga. Lalu kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin seseorang berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga bisa menikmati kehidupan sehari-hari dengan normal dan baik. Begitupun sebaliknya, orang yang mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, dan akhirnya mengarah pada perilaku buruk. Jadi kesehatan mental yang baik harus lanjut. Apa pentingnya menjaga kesehatan mental? Pentingnya menjaga kesehatan mental. Jadi sehat itu bukan hanya berarti sebatas terhindar dari penyakit yang datang dari dalam diri manusia, seperti batuk, pilek, sakit gigi, maupun COVID-19 ini. Sehat itu mencakup segala kondisi. Mental juga ada, fisik juga ada, itu sehat. Itu namanya sehat. Dan kondisi mental, fisik, sosial itu namanya sehat. Tapi kan setiap manusia itu kan berbeda-beda kondisi mentalnya. Ada yang menganggapi masalah dengan baik dan tenang. Ada juga yang menganggapi masalah tersebut dengan rasa takut, kecewa, dan marah. Bisa dikatakan hal tersebut, kondisi mentalnya memiliki suatu gangguan. Dan juga banyak masyarakat Indonesia ini yang mementingkan kesehatan fisik saja. Kesehatan mental itu sangat berdampak juga. Padahal kesehatan mental itu bisa berdampak bagi kesehatan fisik. Ketika contohnya seperti permasalahan di mana kamu memiliki masalah yang tidak bisa
diselesaikan atau bisa dibilang tidak ada solusi atau jalan keluar. Dan kamu itu sedang keadaan stres. Jadi sehingga tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, itu bisa mengakibatkan orang mudah jatuh sakit karena pikirannya yang tidak tenang. Bisa dibilang tidak ada di pikirannya tuh selalu masalah itu. Tidak ketemu-temu apa-apa. Nah, itu namanya gangguan psikosomatik. Psikosomatik ini adalah gangguan yang dimana terjadi dari mental sehingga mempengaruhi fisik. Bisa dibilang depresi juga, stres, lalu apa lagi ya? Takut salah satunya juga. Bisa juga gangguan psikosomatik ini, gangguan kesehatan fisik yang disebabkan oleh tekanan emosional dan psikologis, atau gangguan fisik yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan psikologis yang berlebihan dalam reaksi gejala emosi. Kasus-kasus tentang gangguan psikosomatik ini sangat banyak, bisa ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada orang yang cukup lama mengeluh sakit perut, perutnya terasa gak nyaman dan nyeri pada lambungnya katanya. Padahal saat pemeriksaan fisik seluruh tubuh termasuk lambungnya dalam keadaan normal, semuanya keadaan normal. Dan juga ada beberapa kasus juga mengeluhkan juga sama kayak nyeri pada lambung, namun juga ada yang keluhan di ginjal, hati juga, ya kan? Pas saat pemeriksaan fisik, lalu dan pemeriksaan penunjang seperti Röntgen, sehingga tes darah, itu hasilnya normal. Itulah psikosomatik. Ada keluhan, tetapi tidak ada penyakit yang tidak dijelaskan secara medis. Gangguan psikosomatik ini, kalau dibiarkan lama-kelamaan, ini bisa juga menimbulkan gangguan kesehatan fisik. Misalnya, kalau dibiarkan lama, gangguan psikosomatik ini, contohnya pasien nggak mau memakan, maka kelamaan-kelamaan bisa menimbulkan nyeri ulu hati, dehidrasi, kekurangan nutrisi, dan sebagainya. Selain itu, faktor psikologis juga dapat memperburuk penyakit fisik seseorang, seperti gangguan kulit, kayak eksim, hipertensi, diabetes, sampai jantung melansir. Jadi jangan terlalu banyak pikiran segala macam, jaga kesehatan. Oke, kita lanjut. Apa penyebab gangguan kesehatan mental? Penyebab gangguan kesehatan mental. Gangguan mental ini ada pada masa remaja, pada saat remaja fase perkembangan,
sudah dimulai ya, untuk beranjak ke dewasa dikarenakan perubahan emosi yang dimiliki, di mana remaja tersebut mencoba mengontrol segala emosi yang terdapat di dalam dirinya. Namun tidak bisa, masih belum bisa lah, masih belum bisa mengolah dengan baik dari segi kedewasaan untuk mengontrol emosi, sehingga memiliki suatu tekanan serta ketegangan emosi pada saat usia remaja. Jadi saat kita usia remaja, kita harus nyari tahu bagaimana cara kita menyesuaikan diri di lingkungan di sekitar dengan cara memulai memiliki pola pikir dan perilaku yang baru. Apabila tidak dikelola dengan benar, akan menyebabkan kegangguan mental. Satunya depresi. Karena depresi sangat rentan, sangat mudah bagi usia remaja. Misalnya, contoh diakibatkan oleh kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, dan juga tindakan kekerasan oleh orang tua atau orang yang di sekitarnya, seperti dibully oleh teman atau tidak memiliki teman, dan juga pelecehan seksual. Nah, akibat tersebut membuat manusia pada usia remaja menjadi mengalami ketraumaan karena segala pengaruh yang diberikan oleh orang sekitar menjadi dampak buruk bagi seorang diri. Jadi seperti bully tersebut akan melekat terus di ingatannya sampai kita dewasa. Lalu nih, untuk orang dewasa, apabila saat dewasa masih memiliki rasa kecewaan atau kegelisahan, kemungkinan saat masa kecilnya itu memiliki suatu masalah yang membuat pribadinya menjadi berubah atau berdampak buruk orang itu sampai dewasa. Tetapi bisa juga karena memiliki masalah yang terjadi saat dia dewasa, seperti masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah keluarga, sampai masalah ekonomi. Dikarenakan pemikiran dewasa itu kan sangat lebih jauh ke sana. Untuk menangani masalahnya kan bisa ditangani dengan kedewasaannya. Apabila masalah tersebut tidak bisa ditangani pada saat dia dewasa dengan kepala dingin, akan sulit untuk mencari jalan keluarnya, masalah apapun yang terjadi. Nah, sebaliknya, apabila dihadapi dengan kepala yang dingin dan dengan suatu keyakinan bahwa pasti ada jalan keluar dan hikmah dari setiap masalah. Jadi bisa dibilang kalau ada masalah apapun, kita harus selesaikan masalah dengan kepala yang dingin, dengan tenang, sabar, jangan menggunakan emosi, marah-marah, jangan. Apabila kita menganggapi masalah yang ada dengan marah-marah, itu malah menambah masalah yang jadi berat. Jadi apabila ada masalah apapun, dilaksanakan dengan baik dan rukun kekeluargaan. Oke, ini ada video
untuk yang berhubungan dengan kesehatan mental ini, saya akan share dulu. Ya. Oke, udah kelihatan? Saya mulai ya. Bukan cuma ngomongin tentang gangguan mental doang, tapi kesehatan mental itu dilihat sebagai sebuah kontinum. Jadi kayak garis gitu. Nah, karena bentuknya kontinum, yang garis ini ya, otomatis lo gak bakal bisa nih bilang kalau misalnya orang itu sakit mental atau sehat mental secara saklek. Jadi nggak ada pembagian yang saklek nih, nggak ada tuh hitam dan putih. Nggak ada kiri doang atau kanan doang gitu. Dan nggak cuman sakit atau sehat doang. Jadi lo tuh bisa posisinya ada di tengah, atau mungkin agak turun, dan besoknya lagi mungkin lo bisa ada di posisi yang naik di kanan ya. Makanya kalau di psikologi kita nggak menamakan gangguan itu sebagai penyakit. Jadi nggak ada tuh istilah penyakit mental. Yang ada adalah gangguan mental atau gangguan jiwa biasanya kita nyebutnya. Nah, gimana sih cara nentuin posisi lo di kontinum kesehatan mental ini? Pertama, kita harus tahu kesehatan mental itu apa. Nah, menurut WHO, World Health Organization, kesehatan mental itu adalah kondisi di mana lo bisa menyadari apa potensi lo. Lo juga bisa menghadapi stres sehari-hari dan lo bisa bekerja secara produktif dan menghasilkan kontribusi yang baik ke masyarakat. Nah, jadi untuk tahu posisi lo dalam kontinum kesehatan mental, ya tinggal lihat indikator-indikator yang tadi aja. Misalnya, lo menyadari potensi lo gak? Lo bisa menghadapi stres sehari-hari gak? Dan kerjaan lo produktif gak? Kayak gitu. Tapi emang kita gak bisa nentuin, misalnya, gue 20% sehat mental nih, atau gue 80% sehat mental nih. Enggak. Kayak yang tadi gue bilang, nggak bisa sesimpel itu, nggak sehitam putih itu. Cuman lo bisa pakai kontinum ini sebagai patokan, gitu. Nah, sekarang kita coba bayangin, gini. Kalau posisi kontinum lo ada di kanan, ya lo akan produktif, lo akan bisa menyadari potensi lo akan bisa berkontribusi dengan baik, dan ya lo happy lah gitu menjalani hidup. Inilah tujuan dari psikologi, untuk membawa lo dari kontinum yang kiri nih, dari yang negatif, biar jadi positif banget gitu. Biar lo sehat banget lah ibaratnya. Nah, kalau posisi kontinum lo ada di kiri, kemungkinan besar lo sedang mengalami hal-hal yang mungkin mengganggu kesehatan mental lo. Hal ini bisa beragam, mulai dari kena bencana, kena musibah, atau mungkin lo sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Konkretnya gimana nih? Musibah itu contohnya gini, misal ada anggota keluarga dekat lo yang baru meninggal, atau mungkin lo baru diputusin pacar, atau lo ternyata gak lulus seleksi ke perguruan tinggi yang lo mau. Nah, semua contoh tadi adalah musibah yang bisa ngaruh ke kondisi kesehatan mental lo. Itu yang tadi contoh aja, karena emang banyak sih sebenarnya yang bisa mengaruhi kondisi kesehatan mental lo. Nah, tapi kalau lo mengalami hal-hal yang tadi, kemungkinan besar nih lo akan ada di kondisi yang di kontinum kiri. Karena mungkin lo sedih kan, lo belum bisa kerja secara produktif karena baru mengalami musibah. Lo juga mungkin akan jadi lebih sensitif dibandingkan biasanya. Jadi kayak gampang marah, terus kayak gak produktif, dan ya banyak lah pokoknya kalau lo ada di kontinum yang kiri. Nah, lo bisa aja kan ada di kontinum yang kiri ini, dan sebenarnya normal banget kan kalau lo pikirin ketika kita berada di kontinum kiri itu normal sebenarnya. Wajar kalau misalnya lo sedih ketika keluarga terdekat lo, misal tiba-tiba meninggal. Atau ketika lo diputusin pacar, ya normal gitu, wajar untuk lo sedih. Dan wajar juga untuk lo ada di kontinum yang kiri ini. Nah, ini yang masih jadi stigma, kayak orang-orang yang punya gangguan mental atau merasa tidak sehat secara mental tuh sering diberikan stigma kayak anjir lo lemah banget sih gitu, baper banget sih, kayak gitu biasanya. Tapi padahal kan kalau kita pikir-pikir lagi sebenarnya ya normal-normal aja kalau kita misalnya mengalami gangguan mental. Jadi it's okay not to be okay. Sama kayak lo demam, flu, dan lain sebagainya kan, sakit-sakit biasa itu. Ketika lo merasa bahwa lo lagi kurang sehat secara mental, ya itu normal juga. Itu beberapa contoh aja tuh yang pasti harusnya kita semua udah pernah rasain lah ya, fenomena-fenomena yang kayak gitu. Nah, selain hal-hal yang kayak di atas, bisa jadi juga kalau lo ada di posisi yang kiri ini, lo tuh sedang mengalami gangguan mental. Nah, gangguan mental tuh contohnya kayak gimana? Yang umum tuh misalnya ya, depresi, gangguan kecemasan, bipolar, dan lain sebagainya. Banyak pokoknya. Nah, gimana sih kita bisa tahu kalau misalnya kita mengalami gangguan mental atau enggak? Nah, biasanya orang-orang tuh banyak nyari-nyari dan self-diagnose sendiri di internet. Sebenarnya ini
sampai pada titik tertentu bagus, karena mungkin akan bikin kita jadi aware dan tahulah kondisi kita kayak gimana. Tapi nggak jarang judgement kita dari nyari-nyari sendiri ini salah. Apalagi sekarang sumber-sumber di internet tuh gak bisa lo percaya banget. Lo harus ke ahlinya. Karena cuman ahlinya inilah yang bisa ngediagnosis lo. Nah, ahlinya itu siapa? Ahli kesehatan mental yang bisa mendiagnosis lo secara umum ya ada dua sebenarnya. Ada psikolog dan psikiater. Mereka lah yang bisa memberikan lo diagnosis gangguan kesehatan mental. Jadi kalau lo mau tahu lo punya gangguan kesehatan mental atau enggak, lo pergi ke psikolog atau ke psikiater. Nah, diagnosisnya berdasarkan apa nih? Macem-macem. Mereka akan mendiagnosis lo berdasarkan ngobrol yang mendalam sama lo ketika lo lagi datang ke mereka kan praktek. Terus berdasarkan kuesioner juga, kalau lo disuruh ngisi kuesioner, lo juga mungkin akan disuruh untuk melakukan tes psikologi. Mungkin si psikolog ini juga akan minta untuk menghubungi ortu atau teman terdekat lo. Bahkan lo bisa aja disuruh datang untuk konseling bareng ortu lo atau pasangan lo. Banyaklah cara untuk mendapatkan data supaya si ahli ini, si psikolog sama psikiater ini bisa mendiagnosis lo. Dan diagnosis ini biasanya merefer ke suatu kitab. Ya, kayak buku acuan gitulah bahasanya. Salah satu dari buku acuan ini yang cukup populer itu namanya DSM. Bukunya warnanya biru, gede. Nah, yang bikin ini adalah organisasi APA, American Psychological Association. Kalau lo jadi anak S1 psikologi dan S2, kemungkinan besar lo akan belajar gangguan mental lewat buku ini. Seperti namanya, yaitu diagnosis statistik manual. Jadi di sini tuh isinya adalah manual diagnosis untuk mendiagnosis apakah orang punya gangguan mental atau enggak. Nah, manual ini tuh dibikin berdasarkan apa sih? Buku ini tuh dibikin berdasarkan riset dan juga persetujuan psikolog-psikolog. Jadi biasanya kalau misalnya bikin buku ini, karena ada kan edisi-edisinya mulai dari edisi 1 sampai dengan edisi 5, itu biasanya psikolog ngumpul dulu dan menceritakan riset-risetnya, baru setelah ada persetujuan dibikinlah buku si edisi baru ini. Nah, edisi sekarang tuh udah sampai edisi 5, jadi ada DSM 1 sampai dengan DSM 5. Nah, yang populer dipakai itu setahu gue ya, sampai sekarang tuh masih DSM 4, DSM 4 TR, dan juga DSM 5. Nah, kenapa sih ada edisi-edisinya? Ya karena kan riset menghasilkan hasil-hasil yang baru nih, ada penemuan-penemuan baru, jadi si DSM ini harus dievaluasi terus-menerus gitu. Nah, selain DSM ada juga ICD, International Classification of Disease. Nah, kalau ini yang bikin adalah WHO. Mereka juga banyak edisinya, dan kalau nggak salah sekarang tuh udah edisi 10 ya. Ini kalau nggak salah juga, gue belum cari sumbernya. Nah, Indonesia juga punya nih, namanya PPDGJ, Pedoman Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa. Nah, terus apa sih bedanya dari ketiga acuan ini? Nah, sebenarnya isinya tuh mirip-mirip, cuman mungkin ada yang beda-beda dikit lah. Kayak misalnya PPDGJ kan belum update nih. Misalnya WHO ini udah update duluan, tapi DSM belum ya, nanti pasti ada beda-beda dikit lah. Nah, banyak banget nih hal-hal yang bisa menyebabkan naik turunnya kesehatan mental seseorang. Menariknya, kesehatan mental tuh gak bisa kita pastiin dan konkretin penyebabnya apa, karena penyebabnya pasti banyak, multifaktor. Gimana tuh maksudnya? Jadi, kalau misalnya kita punya gangguan mental, misal depresi ya, penyebabnya tuh gak cuma satu doang, tapi bisa banyak, mulai dari penyebab secara biologis. Jadi kayak kondisi otak lo kayak gimana, fisik lo kayak gimana, lo lagi kecapean gak? Nah, selain biologis ada juga penyebab psikologis. Ini dari diri lo sendiri, kayak emosi lo kayak gimana, pemikiran lo kayak gimana, pandangan terhadap diri lo kayak gimana, perasaan lo juga kayak gimana akhir-akhir ini, dan banyak lagi. Nah, terus ada juga penyebab sosial. Kayak tadi ya, baru diputusin pacar gak? Terus di rumah gimana keadaannya? Terus di sekolah juga gimana? Dan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kehidupan sosial lo. Nah, ini adalah pendekatan yang namanya pendekatan biopsikososial. Jadi pendekatan ini tuh ngelihat kesehatan mental dari berbagai aspek. Jadi gak cuma satu doang penyebabnya. Gak cuma biologi doang atau psikologi doang atau aspek sosial doang. Makanya kadang kalau ke psikolog, si psikolog ini mungkin akan manggil orang tua lo untuk konseling bareng. Atau kalau lo udah beristri atau bersuami, lo bisa aja konseling bareng kan, konseling pasangan gitu. Nah, itu tuh dilakukan untuk mengintervensi berbagai faktor tadi kan, ada biologi, psikologi, sosial. Nah, kalau lo ke psikolog, psikolog tuh kan gak bisa ngasih obat. Nah, kalau lo ada masalah di biologinya, mungkin psikolog ini akan mencoba nge-refer lo ke si psikiater. Karena psikiater tuh kan asalnya dari dokter, dan mereka bisa ngasih lo resep obat gitu. Jadi untuk penanganannya, si psikolog ini ya kalau misalnya ngerasa, wah ini kayaknya butuh penanganan biologis nih, bukan cuma sosial dan psikologis doang dari gua. Nah, si psikolog ini akan nge-refer ke psikiater. Atau mungkin juga si psikolog ini ngerasa lo bisa menangani sendiri nih. Nah, mungkin si psikolog ini bisa ngasih lo buku untuk lo baca, atau nyuruh lo ikut seminar, training, atau workshop bahkan. Ngasih PR juga buat lo biar lo bisa berfungsi lagi secara normal. Jadi penanganannya tuh banyak karena emang penyebabnya juga banyak. Nah, sekarang tuh
Kalau menurut gua ya, pembicaraan tentang mental health di Indonesia tuh udah mulai muncul lah ke permukaan. Nggak kayak sebelum-sebelumnya yang ya kesehatan mental tuh dianggap masih tabu lah gitu. Sekarang tuh gua merasa orang-orang Indonesia udah banyak yang mulai aware tentang masalah kesehatan mental. Influencer-influencer di Indonesia pun udah banyak yang open up tentang masalah kesehatan mental mereka. Nah tapi meskipun awareness-nya udah meningkat, sekarang juga gua pengen ngasih disclaimer nih ke kalian. Gua pengen ngasih tahu ke kalian untuk waspada. Karena nggak jarang nih ada orang yang memanfaatkan psikologi ya dalam tanda kutip, tapi dengan cara yang salah. Lo hati-hati aja, hati-hati sama hoax misalnya. Misalnya ada orang yang ngaku pakai tes psikologi, tapi ternyata tesnya tuh tes sidik jari, atau tes pakai tanggal lahir, atau pakai astrologi yang sebenarnya teorinya tuh gak jelas gitu. Nah itu tuh semua hoax yang tadi gue sebut ya, contoh-contohnya. Tapi nggak jarang banyak orang yang masih ketipu dan make ya, karena orang-orang tuh masih belum tahu gitu ilmunya kan. Ya sarjana psikologi lah yang tahu ilmunya kan, dan psikolog dan psikiater. Intinya sih kayak gitu, hati-hati sama orang yang mencoba untuk ngejual solusi yang kayaknya aneh gitu dan kayak kurang masuk akal lah gitu. Kayak misalnya lo menemukan minat dan bakat dari sidik jari, kan itu rasionalisasinya dari mana gitu kan, itu terlalu instan dan nggak masuk akal gitu. Nah jadi jangan lupa untuk tetap kritis dan coba cari-cari dulu di Google sebelum lo pakai suatu produk yang pakai jargon-jargon psikologi gitulah gitu. Karena nggak jarang ada orang yang ngaku-ngaku psikolog, ngaku-ngaku dokter di media sosial, bahkan sampai terkenal, tapi pas dicek ternyata sama sekali gak pernah sekolah di sana gitu, dan bohong ternyata, dan advice-nya pun palsu. Terus gue juga mau pesen ke lo semua, it's okay not to be okay. Kalau lo ngerasa lo sedang berada di kontinum yang kiri nih, lo merasa lagi kurang sehat secara mental, it's okay untuk rehat sebentar dari semua rutinitas lo. Tapi ya jangan berlarut-larut gitu, maksudnya jangan kelamaan. Nah tapi kalau lo ngerasa bahwa masalah yang lo alami ini udah ngeganggu kehidupan lo, terutama dalam jangka waktu yang cukup lama, kayak misalnya lebih dari 3 hari lo tuh udah gak ada semangat dan lain sebagainya gitu ya, lo gak bisa berfungsi, gak produktif. Kalau udah kayak gitu, lo bisa coba minta bantuan profesional. Sekarang banyak kok bantuan profesional dan harganya pun bisa dibilang gak mahal-mahal banget. Bahkan secara online pun ada gitu sekarang. Mungkin saran terakhir yang pengen gue sampaikan ke lo adalah ya kalau lo ngerasa punya masalah, jangan ragu untuk pergi ke profesional. Atau sesimpel lo jangan ragu juga untuk minta temen lo, orang tua lo, atau psikolog ya, untuk dengerin cerita dan masalah lo gitu. Ceritain aja ke orang. Karena it helps ketika ada orang yang ngedengerin masalah lo. Cerita doang tuh, itu tuh bisa mengubah kondisi kesehatan mental lo gitu. Nah sebenarnya gue pengen bahas. Oke, eh, itu tadi video yang menjelaskan kesehatan mental tadi. Jadi bisa dibilang apabila ingin meminta bantuan, ingin bicara atau apa, boleh berbicara dengan orang yang sangat sangat dipercaya, seperti sahabat, orang tua, atau psikologis juga bisa, agar bisa apa, masalah yang Anda alami ini bisa menjadi kurang gitu. Jadi bisa dibilang tetap percaya, tetap jaga kesehatan maupun fisik dan mental juga. Begitu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.